Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Hari ini kita berjumpa kembali di program Bawaslu Jambi Menyapa. Edisi perdana hari ini bersama saya Zi yang akan berbincang mengenai kesiapan Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan di tengah COVID-19 dan juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Di sini kita sudah kehadiran dua narasumber kita. Yang pertama adalah Ketua Bawaslu sekaligus Kordif Hukum, Humas, dan Datin, yaitu Bapak Asnawi RMPD. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga kedatangan Kordif Pengawasan dan Hubal, Bapak Fahrul Rozi Esos. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 akan ditunda pelaksanaannya dikarenakan COVID-19. Sesuai dengan peran Bawaslu sebagai lembaga yang berperan untuk mengawasi jalannya Pilkada 2020 ini, lantas apa saja strategi Bawaslu Provinsi Jambi dalam menyikapi penundaan Pilkada serentak ini? Pada sesi ini, saya akan mempersilahkan terlebih dahulu untuk Pak Ketua menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih. Pertama, selaku pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, mengucapkan mohon maaf lahir batin, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, semoga kita tetap sehat selalu. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Mbak Zizi tadi soal strategi Bawaslu dalam melaksanakan kegiatan pengawasan di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan bulan suci Ramadan ini. Pertama, bahwa kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kondisi kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini yang harus kita syukuri bersama, bahwa seluruh jajaran pengawas pemilu dari provinsi sampai ke tingkat kecamatan dalam keadaan sehat walafiat. Belum ada informasi bahwa penyelenggara kita terkena atau terpapar COVID-19. Yang kedua, bahwa Bawaslu Provinsi Jambi dalam suasana kondisi saat ini memang kita merasakan sedikit ada perbedaan. Namun dengan demikian Bawaslu tetap melaksanakan tugas-tugasnya dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang pelaksanaannya ditunda. Ada beberapa hal yang kita lakukan saat ini. Pertama, bahwa kita masuk aktif di kantor sesuai dengan protokol kesehatan, Pak. Jadi kita melaksanakan aktivitas di kantor bergantian, baik staf maupun anggota, yaitu pimpinan, hari ke hari. Kita berkoordinasi melalui komunikasi, baik itu komunikasi lewat WhatsApp maupun komunikasi yang lain. Nah, ini tetap kita lakukan dalam rangka tugas-tugas pengawasan ini jangan sampai ada yang ketinggalan. Yang kedua, kita tetap berkoordinasi dengan pimpinan di Jakarta. Beberapa kegiatan masing-masing divisi melaksanakan kegiatan pertemuan dengan menggunakan komunikasi daring, yaitu melalui Zoom meeting. Kami dari divisi hukum misalkan beberapa kali dengan Pak Fritz melaksanakan kegiatan-kegiatan diskusi melalui Zoom meeting yang saat ini terus dilakukan. Nah, kira-kira kalau di bulan Ramadan ini menjelang berbuka puasa kita melaksanakan Zoom meeting dengan Pak Kordif, termasuk juga koordinasi dengan Pak Ketua. Nah, saya kira divisi-divisi lain, termasuk divisi Pak Fahrul Rozi dan divisi teman-teman yang ada di Bawaslu Provinsi juga melakukan kegiatan yang sama, sehingga kita pastikan bahwa seluruh kegiatan pengawasan ini tidak ada yang ketinggalan. Yang kedua, kita tetap memantau, kita tetap melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kota agar mereka juga tetap mengikuti ritme daripada kegiatan-kegiatan pengawasan ini. Sehingga dengan edaran bahwa beberapa tahapan yang mestinya dilaksanakan terkendala dengan penundaan-penundaan ini, saya kira tetap kita antisipasi dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif. Saya kira itu. Terima kasih Pak Asnawi. Ternyata di saat pandemi COVID-19 seperti ini, Bawaslu tetap bekerja seperti biasa, ya Pak? Bekerja. Oke. Pertanyaan selanjutnya, jika pilkada ditunda, langkah apa saja
yang akan diambil Bawaslu Provinsi Jambi dalam masa COVID-19 ini. Sementara pemerintah sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan untuk WFH atau work from home. Kepada Bapak Fahrul Rozi dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Mbak Aziz, Pak Ketua. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Aziz, saya ingin menyampaikan bahwasanya Bawaslu selama pandemi COVID-19 termasuk dalam bulan suci Ramadan juga, bukan berarti Bawaslu tidak ada kreativitas, bukan berarti Bawaslu tidak ada inovasi dan karya-karya yang dilakukan. Bawaslu perlu diketahui bahwasanya Bawaslu juga ada beberapa program yang dilaksanakan. Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Kita di Bawaslu juga ada beberapa program yang saat ini sedang kita lakukan, sedang kita laksanakan. Yang pertama berkaitan tentang SKP dari dalam jaringan. Terus yang kedua, kita juga ada penulisan riset atau penelitian riset pelaksanaan evaluasi pilkada mulai dari 2015, 2017 dan 2018. Jadi itu adalah selama kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan selama proses pandemi COVID-19 maupun bulan suci Ramadan ini. Tapi kita juga berharap dan berdoa bersama-sama supaya pandemi COVID-19 ini bisa selesai sehingga memang kita bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya, Mbak Haji. Terus berkaitan tentang pelaksanaan pilkada yang ditunda, terus juga ada perkembangan terbaru dari hasil rapat koordinasi DPR, pemerintah dengan penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dengan DKPP. Itu dijadwal karena direncanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Nah, tentu secara payung hukumnya tentu kita juga harus menunggu karena ini kan belum ada finalisasi yang mengatur secara mengikat tentang pelaksanaan pilkada 9 Desember nanti, ya kan? Tapi yang paling tidak yang akan kita lakukan selain dengan program-program yang saya sampaikan tadi, tentu juga kita dalam kesepakatan kita bersama, kami bersama di Bawaslu seluruh Indonesia, terutama di bagian divisi pengawasan, yang perlu kami lakukan pada saat ini adalah tidak memanfaatkan COVID-19 ini dimanfaatkan sebagai ajang politik praktis terutamanya bagi bakal calon petahana. Nah, ada beberapa daerah misalnya di beberapa provinsi yang kepala daerah yang notabene adalah petahana memanfaatkan bantuan sosial yang untuk kepentingan politik. Nah, kita secara regulasi yang mengatur dalam undang-undang tentang pilkada memang tidak ada mengatur secara pasti larangan-larangan hal tersebut. Tapi kita juga menghimbau, hanya sebatas menghimbau dan mengantisipasi supaya jangan ada kesalahan kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah maupun bagi bakal calon petahana yang akan memanfaatkan kepentingan politik di dalam wabah COVID-19 ini. Nah, sepanjang ini bagaimana dengan Provinsi Jambi? Provinsi Jambi sepanjang ini kita belum menemukan dan menerima laporan ataupun pengaduan dari masyarakat berkaitan tentang hal yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan memang kepala daerah yang petahana bisa menjalankan tupoksinya sebagai gubernur, misalnya sebagai bupati dan wali kota. Saya pikir itu, Pak. Wah, sangat menarik sekali ya sahabat Bawaslu perbincangan kali ini. Tadi Bapak Fahrul Rozi mengatakan jika di Provinsi Jambi ini memang belum ditemukan kasus seperti itu. Tapi jika memang misalnya ada paslon atau bakal calon yang membagi-bagikan sembako, masker, hand sanitizer, dan lain-lain, mereka ingin memanfaatkan momen COVID-19 ini dan juga bertepatan juga Ramadan. Bagaimana tindakan atau langkah-langkah dari Bawaslu Provinsi Jambi? Ya, terima kasih Mbak Zi. Tadi yang saya sampaikan tentu secara regulasi memang dalam Undang-Undang Pilkada memang tidak ada yang mengatur tentang larangan berkaitan tentang
bakal calon ataupun pasangan calon yang melakukan kegiatan-kegiatan kampanye, karena memang pada saat ini kan juga belum memasuki tahapan kampanye. Itu yang pertama. Yang kedua juga pasangan calon belum ada yang ditetapkan sebagai pasangan calon, karena memang saat ini kan baru bakal pasangan calon. Itu secara regulasi. Tapi yang terpenting itu adalah Bawaslu dalam rangka melakukan tupoksinya adalah pencegahan. Pencegahan yang kita lakukan, misalnya kita menyampaikan secara tertulis kepada petahana maupun kepala daerah yang bakal mau maju di pemilihan gubernur mendatang. Kita mengingatkan agar memang melaksanakan tupoksi dia sebagai bupati. Kalau tupoksi sebagai gubernur ya apa tupoksi sebagai gubernur? Jangan dimasukkan lagi tupoksi gubernur dengan tupoksi bakal calon gubernur lagi gitu. Nah ini kan ada double job jadinya kan. Tapi kita tetap menghimbau kepada kepala daerah maupun petahana tetap menjalankan sesuai dengan tupoksi yang sudah dijabat oleh yang bersangkutan. Itu Mbak Aziz. Tentu yang lebih kita prioritaskan adalah melakukan pencegahan. Pencegahan itu yang terpenting. Terima kasih Pak. Tadi Bapak juga berbicara apabila pengawasan yang dilakukan sekarang ini berbasis daring ya Pak. Lalu menurut Bapak pengawasan seperti ini apakah bisa berjalan dengan efektif? Iya, daring ini kan berfungsi kita untuk melakukan koordinasi. Misalnya kita dengan kabupaten kota, kita membangun komunikasi dan koordinasi. Karena memang untuk melakukan pertemuan secara langsung tentu itu tidak diperbolehkan, karena kita harus mengikuti protap atau protokol kesehatan di dalam pandemi COVID-19 ini. Nah itu tentu dengan memanfaatkan fasilitas atau teknologi yang ada, mudah-mudahan memang kita bisa membangun koordinasi. Hampir semuanya kita dengan kabupaten kota kita mengkoordinasi, termasuk yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Alhamdulillah memang sampai hari ini jajaran kita mulai dari Bawaslu Kabupaten Kota sampai ke tingkat Panwaslu Desa Kelurahan itu belum ada kita mendapatkan informasi adanya perangkat kita yang terkena gejala pandemi COVID-19. Nah, itu salah satu kita membangun komunikasi dan koordinasi, termasuk juga melaksanakan beberapa program-program atau kegiatan-kegiatan yang saat ini misalnya SKPP dari Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dalam Jaringan. Tentu dalam proses seleksi administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Bawaslu Kabupaten Kota lah yang melaksanakan seleksi apakah pesertanya itu nanti memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Itu yang pertama. Dan dalam kesempatan ini kita juga insya Allah hari Sabtu nanti akan launching untuk pelaksanaan SKPP daring untuk di Provinsi Jambi. Itu kira-kira Pak. Baik Pak, dari jawaban Bapak tadi, berarti kan SKPP daring ini langsung dari Bawaslu RI ke Bawaslu Provinsi. Apakah SKPP daring ini berkelanjutan dengan SKPP konvensional seperti biasanya? Yang seharusnya nantinya seperti itu apabila sudah tidak ada COVID-19 seperti sekarang ini. Yang saya sampaikan tadi, SKPP daring ini bukan salah satu dari program Bawaslu RI beserta dengan Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia. Artinya ini ada kreativitas atau kerja-kerja. Berarti selama ada COVID-19 ini bukan berarti kita tidak ada kreativitas atau inovasi dalam melaksanakan program. Nah, itulah salah satu bagian dari inovasi ataupun program yang kita laksanakan. Terkait tentang SKPP konvensional itu tetap dilaksanakan dan kita berharap COVID-19 ini berakhir, misalnya berakhirnya bulan Mei, bulan Juni misalnya kan. Nah, itu SKPP konvensional tetap dilaksanakan. Misalnya kalau bulan Juninya berakhir, artinya kita bulan Juli sudah mulai melakukan program SKPP konvensional tersebut. Oke, terima kasih Pak Fahrul Razi. Selanjutnya sahabat Bawaslu, apa saja kendala saat pelaksanaan daring ini? Mungkin Bapak Ketua bisa menjawab kali ini. Baik, Mbak Zi. Ya. Sebetulnya koordinasi kita itu banyak cara yang bisa dilakukan.
sebelum COVID-19 muncul pun kita menggunakan fasilitas teknologi informasi, tergantung kebutuhan. Tapi sekarang memang kondisinya tidak bisa koordinasi ataupun acara itu dibuat dengan mengumpulkan banyak orang, sehingga memang pilihan satu-satunya adalah dengan menggunakan Zoom meeting yang sekarang digalakkan baik di pusat maupun di provinsi. Tapi memang ada beberapa kelemahan yang kita rasakan dalam proses interaksi di dalam Zoom meeting itu. Misalkan contoh ya soal efektivitas, ya kan, efektivitas kadang-kadang suaranya noise, gak karu-karuan ketika narasumbernya menyampaikan materi itu karena memang jaringan juga terganggu gitu. Kemudian ada juga gangguan-gangguan, misalkan kita melaksanakan Zoom meeting misalkan walaupun sifatnya di rumah work from home. Ya, bekerja dari rumah kita pakai Zoom meeting, macam-macam. Jadi ada juga yang kelihatan anaknya, ada kelihatan aktivitas di rumah. Iya betul banget nih sahabat. Iya. Jadi ini merusak konsentrasi kita ketika Zoom meeting itu dilakukan. Dan banyak hal lain. Berbeda dengan ketika kita berkomunikasi langsung di dalam forum. Tapi saya kira lama-lama kita mungkin terbiasa Mbak Zi. Jadi mudah-mudahan COVID ini juga tidak begitu lama menjadi persoalan di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Segera kita dapat mengantisipasi ini, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan sahabat Bawaslu yang ada di kabupaten kota termasuk di pusat, sehingga koordinasinya makin efektif dan kerja-kerja pengawasan ini termasuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini tetap berjalan sesuai dengan rencana. Saya kira gitu. Kabupaten kota, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kota ya sahabat, dalam melaksanakan pengawasan. Ya, pertama memang kita membuat edaran ke Bawaslu Kabupaten Kota untuk tetap melaksanakan aktivitas di kantor maupun kegiatan di luar kantor, bekerja dari rumah. Dengan tidak bekerja piket misalnya, bukan berarti tidak bekerja, tetapi melalui sistem komunikasi WhatsApp dan lain-lain, ada tugas-tugas yang diberikan, misalkan bagian SDM ya tetap dia mengerjakan tugasnya di rumah. Kemudian dia berkoordinasi dengan sekretariat, dengan pimpinan, termasuk juga pimpinan memberikan direksi ataupun arahan kepada seluruh staf, termasuk koordinasi bersama kabupaten kota. Intinya bahwa kondisi saat ini bukan kondisi libur. Kita bekerja melalui sistem mekanisme yang sudah diatur, tetap melaksanakan aktivitas. Jadi saat ini bukan dimaknai bahwa COVID di rumah ya istirahat, libur, bukan begitu, tetapi kita tetap melaksanakan aktivitas. Nah, ini yang kami pastikan kepada teman-teman di jajaran kabupaten kota, sehingga tetap tugas-tugas pengawasan ini berjalan dengan baik sampai dengan nanti mudah-mudahan dalam waktu singkat pandemi ini berakhir. Gitu. Baik, terima kasih atas kesediaan dari dua narasumber kami di sini pada edisi perdana kali ini yang telah memberikan informasi-informasi yang sangat berguna bagi kita semua. Lalu, apakah ada harapan ataupun pesan yang ingin Bapak-Bapak sampaikan kepada sahabat Bawaslu yang ada di rumah? Ya, pertama kami sampaikan kepada seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Jambi, baik itu staf sekretariat maupun anggota Bawaslu Kabupaten Kota, agar pertama tetap mematuhi protokol kesehatan, bekerja dari rumah, menjaga kesehatan diri, kemudian kesehatan keluarga, kemudian tidak melaksanakan aktivitas-aktivitas yang tidak penting di luar rumah. Kemudian yang kedua, terkait dengan tugas di kantor, saya berharap bahwa koordinasi dengan provinsi dan masing-masing, koordinasi dengan internal di kabupaten kota tetap dilakukan. Nah, yang terakhir saya kira untuk masyarakat tetap kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga di Provinsi Jambi COVID-19 ini tetap terkendali dan mudah-mudahan bisa selesai wabah ini. Kemudian tetap kami dari Bawaslu mengajak ke seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk tetap melakukan pengawasan kepada seluruh bakal pasangan calon, kemudian petahana, kemudian hal-hal terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah,
kemudian melaporkan atau memberikan informasi itu kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Demikian. Mungkin Bapak Farul Razi ingin Terima kasih menyampaikan. Pak Azi, Ya. menambahkan dari Pak Ketua. Ya. Yang pertama, kita tetap mengimbau dan berharap jajaran kita dan keluarga besar di Bawaslu Provinsi Jambi tetap mengikuti dalam pandemi COVID-19 ini, tetap mengikuti apa yang menjadi instruksi dan arahan dari pemerintah, ikuti protokol kesehatan yang sudah diterbitkan atau diumumkan. Terus yang kedua, dengan COVID-19 ini bukan berarti Bawaslu, apa yang sampaikan Pak Ketua tadi, bukan berarti Bawaslu tidak bekerja, bukan berarti Bawaslu berdiam diri di rumah saja, tapi tetap ada kreativitas dan inovasi atau karya-karya yang kita lakukan dalam rangka menunjukkan Bawaslu itu tetap eksis, tetap berkarya dan berinovasi dalam rangka menjalankan tugas-tugas dia. Terutama saat ini Provinsi Jambi adalah satu dari 9 provinsi yang melaksanakan pemilihan gubernur serentak tahun 2020 ini. Tentu kita tetap menjalankan dan melakukan kerja-kerja pengawasan yang tidak mengesampingkan aturan atau protokol kesehatan. Kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, kita juga berharap dengan Bawaslu Kabupaten Kota yang bagian dari jajaran kita di tingkat kabupaten kota untuk tetap menjalankan apa yang sudah kita laksanakan. Misalnya Bawaslu RI itu sudah melaksanakan beberapa program, itu tetap menjadi salah satu inovasi bagi kita di Bawaslu Provinsi Jambi. Nah, kita juga berharap Bawaslu Kabupaten Kota juga ada inovasi dan kreativitas yang sudah kita lakukan secara berjenjang mulai Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi. Nah, itu harapan dan himbauan kita terhadap jajaran kita di Bawaslu Kabupaten Kota, termasuk Panwascam kita yang saat ini masih dinonaktifkan, dan kita berharap Panwascam kita bisa kembali bekerja sehingga proses kerja-kerja pengawasan yang akan kita laksanakan bisa maksimal. Kita sama-sama berdoa di dalam bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir dan menghilang di muka bumi ini. Amin. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bapak-Bapak yang sudah memberikan informasi kepada kita, sahabat Bawaslu. Terima kasih juga kepada sahabat Bawaslu yang sudah menyaksikan acara ini, yaitu Bawaslu Jambi Menyapa edisi perdana kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga follow media sosial Bawaslu Provinsi Jambi. Sekian perbincangan kali ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Asnawi dan juga Bapak Farul Razi di sini. Ya, terima kasih. Berjumpa lagi di Bawaslu Jambi Menyapa edisi berikutnya. Jarak fisik memang harus direnggangkan, tapi ikatan sosial harus dirapatkan. Bersama Bawaslu lawan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.